sudah dibuang, jangan harap keadilan akan. Oke, langsung saja. Ada satu tokoh sosiologi atau tokoh teologi sosial yang terkenal pada abad ke-19, yaitu Emile Durkheim. Dia ini adalah seorang sosiolog Prancis yang ada pada abad ke-19. Ia dikenal dengan kontribusinya dalam pemahaman tentang struktur sosial. Kemudian, Durkheim juga meyakini bahwa masyarakat memiliki eksistensi tentang independen dan norma-norma sosial yang memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku individu. Kemudian dia juga mengembangkan teori dengan melihat perilaku sosial manusia sebagai individu yang memiliki orientasi kepada lingkungan yang berbeda-beda. Nah, ada teori Durkheim yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori fakta sosial. Nah, berbicara soal fakta sosial adalah seluruh cara bertindak suatu individu dengan berimajinasi untuk membuktikan dengan suatu nyata dalam lingkup masyarakat. Misalkan kita belajar dari arsitek. Nah, ketika suatu bangunan menjadi nyata dalam suatu lingkungan tertentu, tentunya dia berimajinasi, artinya ia menggambar. Artinya ketika berimajinasi tidak terlepas dari teori-teori yang ada, artinya kita belajar. Nah, kemudian dituangkan sehingga dituangkan dalam suatu lingkungan, maka disebut dengan fakta sosial. Nah, yang kemudian kedua adalah teori solidaritas sosial. Durkheim mengembangkan konsep anomi yang mengacu pada ketidakseimbangan sosial yang terjadi ketika norma-norma dan nilai-nilai masyarakat melemah. Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas sosial, membedakan antar solidaritas mekanis atau terkait dengan kesamaan dalam masyarakat tradisional. Ini anggota yang ada secara spontan memiliki kecenderungan pada suatu pola hidup bersama, dan solidaritas organik terkait dengan interdependensi dalam masyarakat modern. Artinya perbedaan yang timbul antar individu dalam bermasyarakat sehingga perkembangan prinsip saling membutuhkan. Artinya, nah, dalam konteks masyarakat yang modern tentunya harus hidup saling membutuhkan. Artinya pemikirnya juga menitik beratkan pada fungsi sosial, di mana dalam institusi dan praktik sosial memiliki peran spesifik dalam memelihara stabilitas masyarakat. Durkheim juga dikenal karena bentuk dasar teori fungsionalisme dalam sosiologi yang menekankan peran fungsi sosial dalam mempertahankan keseimbangan dan harmoni. Emile Durkheim juga memahami kegiatan sosial sebagai suatu bentuk interaksi dan integrasi dalam masyarakat. Baginya kegiatan sosial adalah sarana yang memperkuat solidaritas sosial, baik solidaritas mekanis maupun organik, tergantung pada jenis masyarakatnya. Durkheim percaya bahwa kegiatan sosial menciptakan suatu ikatan antar individu
memungkinkan mereka untuk merasakan keterkaitan dan saling ketergantungan. Kegiatan sosial juga memainkan peran dalam mentransmisikan norma dan nilai-nilai sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Lebih lanjut, Durkheim menekankan bahwa dalam masyarakat modern, kegiatan sosial memiliki peran penting dalam mempertahankan solidaritas organik. Dalam konteks ini, spesialisasi dan definisi fungsi menjadi lebih kompleks, dan kegiatan sosial menjadi cara untuk memastikan bahwa individu saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Perlu untuk diketahui bahwa teori Emil dalam sosiologi memiliki cakupan yang luas. Teori tersebut menjelaskan fenomena sosial berdasarkan fakta serta solidaritas sosial di lingkup masyarakat atau tempat individu berada. Jadi ketika secara umum bahwa Emil Durkheim dengan teori-teorinya ini berbicara tentang masyarakat dalam suatu lingkup atau masyarakat yang berindividu, artinya dalam suatu lingkup kehidupan, lingkup masyarakat tidak terlepas dari saling membutuhkan. Artinya makhluk sosial, makhluk masyarakat itu tidak terlepas dari suatu kerjasama dalam suatu lingkungan kehidupan. Buruh bekerja demi